Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami, saya Nazarudin dan Suandana. Oke, di Perspektif Video Suara. Dan kali ini, insya Allah dengan buku yang baru terbit, ya kami berdua yang terbit ini, walaupun saya hanya baca doang. Buku kedua ya Pak ya? Buku kedua ya. Kita akan diskusi tentang penelitian video suara dan kontribusinya pada saya dan kebijakan. Tapi sebelum itu, karena kita punya satu kabar duka tentang menteri kita, Pak Cahyo Kumolo, meninggal pada 1 Juli 2022. Kita ingin berduka dulu Pak. Iya Pak, baik, terima kasih Pak Najar. Ya, yang pertama memang buku ini ditujukan salah satunya juga untuk Kemenpan, untuk LAN. Namun kita baru saja kehilangan Menteri Cahyo Kumolo yang baru saja meninggal ya. Padahal beliau sangat berjasa bagi ASN, khususnya juga bagi profesi Widai Suara Pak, yang sangat akomodatif dengan beberapa usulan yang diusulkan oleh Asosiasi Profesi Widai Suara. Mudah-mudahan kita berdoa agar beliau diberikan tempat yang layak. Amin. Dan usulan-usulan ini mudah-mudahan diteruskan oleh penerus beliau, yang mudah-mudahan tidak kalah hebat. Insya Allah. Iya. Baik, kita terus ke buku aja nih Pendan. Ya, siap. Jadi ini baru datang nih kemarin bukunya, cetakan, dan kita akan diskusikan. Karena ini diskusi buku sifatnya, kita akan bongkar buku aja, bedah buku aja Pendan ya. Bedah buku. Oke, bedah buku ya. Ini ada 5 bab buku ini sekalian. Ya. Mungkin secara umum Pandan bisa dulu mungkin kenapa nih buku ini hadir ya. Nanti kita langsung membahas tadi bab per bab. Oke, baik, yang pertama mengapa buku ini harus hadir? Yang pertama adalah buku ini hadir karena adanya pembatasan pengembangan kompetensi Widai Suara dan juga pembatasan bidang topik penelitian Widai Suara yang diatur oleh Permenpan 42 2021. Ya, kita harus mengevaluasi atau mengkritisi Permenpan itu, walaupun itu adalah produk kita bersama, produk LAN, produk Kemenpan, dan produk APUI, asosiasi profesi kita, tetapi tidak ada salahnya jika kita mengevaluasi Pak. Jadi ini otokritik lah buat kita sendiri. Namun demikian, sebelum kita mengkritik atau mengevaluasi, kita perlu sampaikan juga bahwa ini sebetulnya peraturan yang hebat Pak, karena ada beberapa hal yang positif di situ yang bagus. Setidaknya saya mencatat ada 7 hal yang positif, yang produktif, yang progresif di peraturan itu. Yang pertama, sekarang sudah ada standar kompetensi Widai Suara, di situ diatur. Jadi nggak ngawang, nggak kemana-mana ya? Iya, ada standarnya. Betul. Yang kedua, ada hasil kerja minimal Widai Suara. Kemudian yang ketiga, disebutkannya APUI sebagai satu-satunya organisasi profesi resmi. Ya. Jadi profesi harus punya organisasi dan ini sudah diresmikan bahwa APUI namanya. Namanya APUI. Yang keempat, adanya promosi. Jadi kalau ada ASN yang inovatif, boleh Pak dia promosi. Dipromosikan jadi Widai Suara. Langsung Widai Suara. Keren kan? Keren banget. Yang kelima, adanya perpindahan dari jabatan lain. Misalnya dosen atau perencana pengen pindah ke, atau struktural pengen pindah ke Widai Suara. Dan aturan-aturan teknis bakatnya belum ada ya? Oh iya, belum. Ini baru secara umum ya. Di dosen sendiri bisa menerima perpindahan dari jabatan fungsional lain, ada juga ya seperti itu. Nah, kemudian yang keenam Pak, disebutkannya corporate university. Seperti yang kita bahas yang lalu ya? Iya, dalam buku pertama kita. Walaupun belum didefinisikan secara jelas Pak, apa itu corporate university, namun sudah disebut bahwa corporate university adalah pembelajaran terintegrasi. Nanti menunggu peraturan turunannya. Siap. Dan yang ketujuh Pak, adanya pelantikan dan pengambilan sumpah bagi Widai Suara baru. Ini yang keren juga nih. Jadi saya waktu pernah juga sama, saya juga sama. Kita belum pernah nggak kerasa kayaknya, nggak kerasa ya. Belum pernah dilantik dan belum pernah disumpahin. Iya, nggak kerasa di suaranya gitu ya. Nggak ada upacaranya dulu ya. Tiba-tiba langsung kita melakukan action aja sebagai bicara. Dan itu 7 hal progresif yang kita perlu apresiasi dari peraturan Permenpan 42 2021. Baik, ya tentu saja kenapa kita mengkritik pasti ada yang negatifnya ya, di samping tadi yang keren-keren tadi ya, yang progresif yang membuat tim bisa bertumbuh. Nah sekarang yang negatifnya apa Pandan? Ya, sehingga buku ini keluar nih akhirnya. Ya, sebetulnya di dalam buku ini ada 2 atau 3 ya yang akan kita evaluasi. Yang pertama adalah pembatasan pengembangan kompetensi Widai Suara. Semua pelatihan teknis yang harus yang dapat Bapak ikuti adalah pelatihan teknis tentang pelatihan, pengembangan pelatihan dan penjaminan mutu pelatihan. Di luar itu tidak akan dinilai menjadi angka kredit. Bisa Bapak melakukan, bisa mengikuti, tetapi tidak akan
tidak ada butirnya untuk seolah nggak bekerja atas pekerjaan itu ya. Iya, karena bukan bagian pengembangan kompetensi yang diatur oleh Permenpan. Itu yang pertama Pak. Jadi pembatasan pengembangan kompetensi. Yang kedua adalah pembatasan bidang KTI, karya tulis ilmiah dan penelitian Widya Iswara, yang pada peraturan sebelumnya Widya Iswara boleh meneliti atau menulis paper tentang hal-hal teknis yang terkait dengan substansi yang dia miliki ya, spesialisasi keahliannya dan bidang kediklaan. Saat ini klausul spesialisasi keahlian itu dihilangkan. Jadi kita hanya boleh melakukan penelitian, penulisan KTI tentang bidang pelatihan. Iya, bidang pelatihan, pengembangan pelatihan dan penjaminan untuk pelatihan. Saya kira itu sangat-sangat tidak relevan dengan tugas fungsi jabatan strategis Widya Iswara yang merupakan pengajar bagi aparatur sipil negara. Dan nanti buku ini akan menunjukkan ketidakrelevanannya Pak Nadia. Iya, dengan fakta-fakta di lapangan. Betul. Baik, dari judul bukunya ini penelitian Widya Iswara. Apakah memang Widya Iswara bertugas meneliti, Pak Dan? Bukannya itu adalah peneliti tugasnya para peneliti atau dosen gitu ya? Nah ini gimana nih? Wah, ini pertanyaan bagus Pak. Pertanyaan bagus Pak. Jadi mengapa judulnya penelitian Widya Iswara? Ya, apakah kita memang meneliti? Sebetulnya jika kita kupas 258 jenis jabatan fungsional, maka tugas meneliti itu hanya tugas dari dosen. Tugas meneliti itu adalah tugas dari peneliti. Jadi core kompeten peneliti adalah meneliti. Adapun mengkaji adalah core kompeten dari perekayasa. Adapun bagi jabatan fungsional lainnya, maka penelitian itu adalah salah satu opsi dalam pengembangan profesi. Disebutkan Pak di dalam semua peraturan jabatan fungsional lain termasuk Widya Iswara, ketika kita mengembangkan profesi dalam bentuk KTI boleh dilakukan melalui penelitian atau penyaduran atau terjemahan buku. Jadi salah satu opsi yang bisa kita lakukan adalah melakukan penelitian dan pengajian. Jadi Widya Iswara boleh untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan KTI. Ya memang itu bagian dari pengembangan kompetensinya ya. Betul. Oke, baik. Ya secara umum kita sudah bahas dan sudah nyangkut ke bab 1 ya. Itu tadi bab 1. Sudah beres bab 1 ya. Kita akan berangkat ke bab 2 nih di buku ini ya. Siap. Baik. Bab 2 topik penelitian dan karya ilmiah Widya Iswara. Apa aja topik-topik yang dibahas tuh Pandan? Sehingga kita perlu nih membahas buku ini yang tadi Pandan sebutkan secara umum bahwa tidak semuanya adalah tentang pelatihan. Betul Pak. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Widya Iswara itu dibatasi penelitiannya hanya dalam bidang pelatihan saja gitu kan, maka terbetik dalam benak kita ya Pak Najar, kalau gitu coba kita teliti Pak. 10 tahun terakhir paper-paper yang pernah ditulis Widya Iswara bidang apa saja, dan ternyata mencengangkan Pak hasilnya, di mana 65% KTI yang terbit 10 tahun terakhir yang ditulis oleh Widya Iswara ternyata justru bukan tentang bidang pelatihan, tetapi tentang teknis, substantif, keahlian, spesialisasi Widya Iswara. Angka-angkanya ada pernah nih? Ada, siapa kita lihat ya, biar lebih percaya nih bahwa ini benar kita melakukan penelitian. Walaupun detailnya silakan baca bukunya. Iya, betul. Nah, ini misalnya proceeding fitness ya. Di situ dikatakan bahwa hanya 23,2% saja yang tentang pelatihan gitu kan. Kemudian ini jurnal lingkaran Widya Iswara yang dikelola oleh IWI Banten dari 25 edisi. Ini yang terkait dengan pelatihan hanya sebesar 25,6%. Bahkan lebih kecil lagi ya? Iya, lebih dari kesemuan umum. Iya. Kemudian untuk jurnal Kewidya Iswaraan yang dikelola oleh Pusbin JF LAN itu yang terkait dengan pelatihan atau lembaga pelatihannya lumayan tinggi, 47%, walaupun masih kurang dari 50%. Kemudian jurnal Widya Iswara Indonesia Pak Najar yang dikelola oleh DPP APWI, dari 45 artikel itu yang terkait dengan pelatihannya 51% memang Pak ya. Lebih tinggi nih ya. Ya lebih tinggi. Sisanya bidang teknis. Kemudian jurnal Monas yang dikelola oleh BPSDM DKI. DKI ya. Ya, itu cukup tinggi Pak. Yang terkait tentang pelatihan itu 60% ya, 60% lebih sedikit. Nah, kemudian jurnal Cendikia yang dikelola oleh Pusdiklat Kementerian Perdagangan
yang terkait dengan pelatihan atau lembaga pelatihan adalah 42,5%. Lumayan juga dibanding Banten ya. Lumayan juga, tapi belum nyampe 50% juga. Nah, mulai dari sini nih Pak, Jurnal BPPK, Kementerian Keuangan. Dari tahun 2014 sampai 2021 dan ternyata porsi terbesarnya 48,39%. Jadi hampir setengahnya evaluasi kebijakan justru tentang evaluasi kebijakan keuangan, baik tentang pajak, fiskal, pemerintahan negara. Nah, itu jurnal BPPK ya Pak ya. Untuk topik pelatihan dan lembaga pelatihan malah hanya 19,30%. Kemudian jurnal Agrosainta Pak, yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Nah, ini malah didominasi oleh bidang sains Pak, di mana 77,97% itu bidangnya sains. Adapun bidang pelatihan hanya 16,95% saja Pak. Banget nih, datanya menarik banget ya, yang dari teman-teman dari pertanian ya. Iya. Kemudian jurnal Agri Humanis nih Pak, oleh Balai Pelatihan Pertanian Jambi. Nah, KTI-KTI yang ditulis oleh Widya Iswara ini 75%-nya bidang sains Pak, tentang pertanian, cabai, jagung, palawija, tentang peternakan, sapi, domba, ayam, kemudian tentang perkebunan Pak, itu juga 75%. Adapun bidang pelatihannya hanya 18,75%. Nah, kemudian jurnal-jurnal yang terakreditasi Pak ya, jurnal Sinta, yaitu ada 2. Nah, ini khusus ini Pak, kita harus berikan apresiasi karena jurnal ini sudah terakreditasi S3, yaitu Jurnal Tatar Pasundan, Balai Diklat Keagamaan Bandung. Keagamaan yang penting ya, teman-teman Departemen Keagamaan. Betul. Dan kemudian jurnal Andragogi, ini juga oleh Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan Keagamaan, Kementerian Agama, ini juga sudah terakreditasi S4. Mengapa kita apresiasi Pak jurnal ini? Karena selain kedua jurnal ini sudah terakreditasi oleh Sinta, juga pengelolanya, editor-in-chiefnya, editornya, Widya Iswara semua. Iya, bahkan sebagian besar reviewernya adalah Widya Iswara semua. Sementara penulisnya Pak tidak hanya Widya Iswara, tetapi dari peneliti, dosen. Berarti kan ini perlu kita apresiasi bahwa Widya Iswara mampu mengelola, mampu menerbitkan, mampu mereview KTI-KTI yang ditulis oleh peneliti, oleh dosen dan oleh jabatan fungsional lain. Keren banget ya. Keren banget Pak. Kita harus apresiasi nih jurnal ini. Mantap. Akan merupakan sebuah kerugian kan Pak kalau kemudian Widya Iswara hanya meneliti, menerbitkan, mereview KTI-KTI yang terkait dengan teknis pelatihan saja. Kompetensi yang real sudah ada, malah dicabut ya oleh aturan. Kompetensi real yang sudah sampai akreditasi Sinta harus terhenti Pak, karena peraturan Kemenpan itu. Nah, teman-teman semua, itulah analis bongkaran dari buku ini dari bab 2 ya, yaitu tentang topik penelitian dan karya ilmiah Widya Iswara yang sudah dimuat di berbagai penerbitan ya, jurnal-jurnal. Baik, di bab 3 ini kita akan lihat juga teman-teman Widya Iswara berkontribusi pada keilmuan ya, di bidang apa aja nih Pandan? Ya, tadi sudah kita bahas di masing-masing jurnal bagaimana komposisinya. Nah, apabila kita kelompokkan per bidang, Pak, di bab 3 ini, maka kembali lagi dalam bidang kepelatihan dari 1128 artikel yang kita teliti, maka total 65,6% itu terkait tentang non pelatihan, artinya tentang teknis spesialisasinya. Hanya 34,4% saja atau 35% kita bulankan yang tentang pelatihan, lembaga pelatihan, korpu, evaluasi pelatihan dan sebagainya. Nah, untuk bidang sains Pak, ya untuk bidang sains itu 22%. Iya. Lumayan besar ya? Lumayan besar Pak, lumayan besar, 22% di bidang sains. Bahkan untuk jurnal-jurnal di Kementerian Pertanian Pak, itu ada yang sampai 75% ya, bidang sains itu yaitu tadi jurnal Agrosainta dan Agrohumanis. Bayangkan Pak, kemampuan teknis mereka harus hilang, artinya apa? Negara sebetulnya yang rugi karena kemampuan Widya Iswara itu harus hilang ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian untuk evaluasi kebijakan
sekitar 18% Pak dari total dari total KTI yang masuk ya, yang dianalisis. Bahkan untuk di BPPK Pak, Kementerian Keuangan itu hampir 50%. Mantap. Atau 48,30% yang terkait tentang bidang teknis keuangan gitu kan ya. Kemudian untuk bidang pengembangan ASN, SDM itu 14% Pak. Dan terakhir kontribusi Widya Suara pada bidang pelayanan publik dan inovasi publik masing-masing mencapai 8,6% dan 2,48%. Baik, jadi kesimpulannya dari diskusi kita saat bab 1, 2, 3 teman-teman semua, bahwa oke, memang betul Widya Suara adalah salah satunya untuk pengembangan profesinya harus nulis, harus ada KTI, tapi KTI-nya itu ternyata dari data yang ada jangan dibatasi hanya untuk pelatihan saja, karena real di lapangan teman-teman semua, bahkan tadi di pertanian sampai 75%, 65% lebih bahkan, ya, atau 1/2/3-nya itu menulis, sudah punya kebiasaan atau kebutuhan, bahkan bukan hanya kebiasaan. Nah, di lapangannya adalah menulis tentang hal-hal teknis substantif yang mereka harus kembangkan. Nah, pada bab ini Pak Najar kita baru saja membahas tentang data dan fakta ya. Tapi sebenarnya bagaimana tuh peraturan Widya Iswara saat ini mengatur, dan bagaimana solusinya terhadap pembatasan kompetensi itu? Kita bicarakan nanti kan? Kita bicarakan pada episode berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya. Mudah-mudahan terus kita bersemangat untuk berkontribusi untuk negeri ini, membangun SDM di seluruh negeri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.